Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, rekan-rekan guru dari kelompok A pendidikan guru penggerak, yang kami hormati teman-teman rekan guru penggerak dari yang sudah diseminasi kemarin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di sekolah kami. Yang kami hormati rekan-rekan guru dan rekan-rekan tenaga pendidikan PT SMP Negeri 3 Pancarjang. Pertama-tama sebagai umat yang beragama, marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia sehingga kita bisa hadir secara bersama-sama di sekolah kita dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi yang menjadi salah satu tuntutan tugas kami, mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak untuk membiaskan materi-materi yang kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan. Di 2 bulan ini prosesnya baru 1 modul. Jadi ini modul pertama ini sudah harus kita biaskan kepada sesama rekan-rekan guru di lingkungan atau di wilayah masing-masing. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi yang akan menuntun kita dari lembah yang gelap gulita menuju ke tempat terang benderang insyaallah. Rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan serta rekan-rekan guru peserta guru penggerak yang kami hormati dan yang kami banggakan. Sebelum kami membuka kegiatan ini, saya sedikit memberikan deskripsi tentang apa-apa yang akan kita lakukan. Jadi saya memperkenalkan diri, tapi secara formal saya tetap akan memperkenalkan diri saya. Saya Rifan Sutomo, kelas A, program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Di samping saya ada Ibu Haja Kartini, SPD MPD. Beliau ditugaskan di SMP Negeri 2 Pancarjang yang kebetulan sekelompok dengan kami. Kemudian yang ketiga Ibu Suryanti SPD dari SD 1 Carawan. Jadi kami ini sebenarnya ada 5 orang di kelompok A, tapi 2 orang kemarin sudah melaksanakan diseminasi di sekolah masing-masing. Tapi kami berinisiatif bagaimana kalau kita bergabung dan membagikan atau membiaskan keilmuan kita di SMP, rekan-rekan guru SMP. Perlu juga saya luruskan kepada rekan-rekan sebelum saya melanjutkan bahwasanya apa yang kami sampaikan ini tidak terlepas dari pengetahuan rekan-rekan yang dapatkan di bangku kuliah tentang keilmuan pedagogi. Jadi bukan kebidanan, pedagogi. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan atau teori-teori yang kita gunakan dalam menghadapi siswa di lingkungan sekolah. Baiklah, yang akan kami bawakan adalah penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ada semua berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, ada istilahnya budaya positif. Jadi ini akan kami coba paparkan kepada rekan-rekan untuk kemudian kita pahami secara bersama-sama dan aplikasikan pada lingkungan kelas masing-masing. Baiklah, untuk yang pertama saya persilakan kepada Ibu Suryanti untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kami ini adalah tim. Oleh karena itu materi yang kami susun dalam satu modul ini itu modul 1.4 kami bagi 3. Untuk selanjutnya saya akan membawakan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apakah yang kita lakukan itu bernilai positif di mata orang lain ataukah bernilai negatif sekalipun, tetap sama-sama tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Hanya mungkin cara kita menurut orang lain negatif, tetapi pada dasarnya maksud kita itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, contoh, ketika seorang siswa berbuat onar di sekolah, bisa saja mereka melakukan itu karena siswa kurang perhatian di rumahnya, sehingga sampai di sekolah siswa ini butuh perhatian, mencari perhatian di tempat lain. Nah, inilah yang dimaksud bahwa apapun kebutuhan apapun yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita, yang mana ini dikenal sebagai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang mana di dalamnya di sini berhubungan dengan fisiologi manusia, yaitu makanan, pemenuhan akan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi bagaimana kebutuhan bertahan hidup ini itu tidak lepas dari kebutuhan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai seorang manusia, kita butuh penerimaan di lingkungan kita dimanapun kita berada. Apakah itu kita berada di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan kita, atau di lingkungan tempat kerja kita. Kita butuh untuk diterima. Diterima keberadaan kita, diterima dalam hal segala kekurangan dan kelebihan kita, sehingga dengan demikian ketika kita sudah diterima, berarti kita akan nyaman melakukan suatu aktivitas. Nah, ini terkait dengan posisi kita sebagai makhluk sosial, karena sebagai manusia kita senantiasa bergaul dengan orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Olehnya itu, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bagaimana kita bisa diterima di lingkungan kita. Begitu pula dengan rasa kasih sayang, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok di mana kita berada. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini terkait dengan posisi kita sebagai makhluk sosial, ya, karena manusia itu selain sebagai makhluk individu, juga kita sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk individu, setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda dan akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Namun daripada itu, selain itu kita sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial kita hidup berdampingan dengan orang lain di lingkungan kita. Nah, ketika kita berada pada posisi sebagai makhluk sosial ini, disinilah kita membutuhkan yang namanya penerimaan. Kemudian berikutnya adalah penguasaan, di mana penguasaan di sini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini juga terkait bagaimana keberadaan kita berdampingan dengan orang lain. Jadi ketika kita berdampingan, bergaul dengan orang lain, hidup bersama dengan orang lain, maka kebutuhan akan penguasaan ini tetap menjadi bagian dari salah satu dari kebutuhan kita.
diri yang senantiasa kita mau pertahankan. Ya. Ada perasaan atau keinginan untuk dianggap ketika kita melakukan sesuatu. Ya. Ada kesan, ada perasaan di dalam diri kita di mana kita mau dianggap ketika melakukan atau berbuat terhadap sesuatu. Nah, begitu juga dengan seorang siswa. Ketika siswa melakukan suatu aktivitas di dalam ruangan sekolah atau di lingkungan kita, di lingkungan belajarnya, apapun yang mereka lakukan itu terkait dengan bagaimana mereka ingin dianggap. Mereka berupaya untuk menjadi yang terbaik dalam hal pelajaran, dalam hal kegiatan ekstrakurikuler sekalipun. Ada rasa ingin dianggap. Wah, hebat, si Anu itu berprestasi, ini kan perasaan ingin dianggap. Jadi ini terkait dengan motivasi hidup seseorang. Kemudian kebebasan. Kita manusia butuh akan kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi di samping kita ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat serius, di dalam kehidupan kita juga ada unsur kesenangan. Ya. Di dalam diri manusia, setiap manusia, ya tidak ada manusia yang di dalam kehidupannya secara terus-menerus melakukan hal yang serius. Di lain sisi, kita butuh melakukan hal yang membuat kita hebat, yang membuat kita senang. Ya, contohnya ketika kita berselancar di dunia maya, bermain Twitter, bermain Facebook, ya, WA, itu salah satu bentuk kita memenuhi kebutuhan kita akan kesenangan. Bermain TikTok. Ya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya. Next. Berikut 5 posisi kontrol guru. Tadi pada pembicaraan pertama ada dikemukakan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang manusia, di mana bahwa hanya diri kita yang mampu mengontrol keinginan kita. Di sini yang saya bahas adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru berposisi sebagai penghukum. Yang mana ini? Ya. Ketika siswa melakukan suatu tindakan yang menurut kita itu bertentangan dengan nilai, bertentangan dengan aturan, ya, atau dalam tanda kutip kita menganggap itu sebagai suatu pelanggaran, maka konsekuensi yang kita berikan terhadap pelanggaran itu, itulah yang dimaksud hukuman. Nah, ketika kita menjatuhkan konsekuensi terhadap perilaku minus yang dilakukan oleh siswa, maka pada saat itu kita sebagai guru berada pada posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Terkadang kita guru berusaha membujuk siswa, ya, ketika menangani suatu masalah, kita tidak menghukum, tapi bagaimana kita memberikan kata-kata kepada siswa, ya, sehingga si anak ini timbul rasa bersalah di dalam dirinya. Ya. Apa istilahnya kalau kita di dalam bahasa Bugis, mampangajaki, dipakainya ini, begitu barangkali Pak Ustaz ya. Sehingga setelah anak menyadari, maka timbul rasa bersalah di dalam dirinya. Ya. Ini bukan hanya di sekolah kita melakukan, termasuk di rumah. Biasa kita melakukan kepada anak kita di rumah sendiri. Nah, mana kasih muka foto? Kenapa bisa berbuat seperti itu? Itu kan bukan cuma kamu saja, tetapi ini membawa bapak
sawe salah kapalina. Ya. Inilah yang dimaksud bahwa ketika kita memberikan wejangan-wejangan kepada siswa yang menimbulkan perasaan bersalah kepada dirinya, berarti kita berada pada posisi membuat rasa bersalah. Namun tujuannya sebenarnya adalah bagaimana supaya si anak ini menyadari akan kesalahan yang dibuat. Sehingga setelah menyadari, ya tentu yang kita harapkan bagaimana anak bisa memperbaiki sikap. Kemudian yang berikutnya adalah berposisi sebagai teman. Biasanya kalau di sekolah biasa guru olahraga ya yang paling biasa banyak berposisi sebagai teman kepada siswa, apalagi kalau SMP. Ya. BK juga begitu. Kenapa seperti itu? Karena guru olahraga itu banyak berinteraksi langsung dengan siswa ketika mengajar, ya. Ketika mengajar itu di mana-mana itu guru olahraga dengan dekat-dekat dengan siswa. Tapi kalau guru matematika biasanya siswa takut. Guru bahasa Inggris apalagi, ya. Guru IPS juga karena banyak katanya tugasnya. Ya. Nah, ketika penyelesaian masalah biasanya terkadang kita berada pada posisi sebagai teman. Bagaimana di sini posisi kita sebagai teman adalah kita merangkul siswa agar supaya dengan kita merangkul, ya, merangkul siswa, mereka merasa dekat dengan kita. Kemudian karena dekat dengan kita, tentu saja dia akan merasa berat untuk berbuat salah. Aja dikasih berbuat salah, masih kan mantu ko papahri anggota keluarga. Nah, akan bantu berbuat salah, ya. Ini itu biasanya dengan posisi sebagai teman seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Ya. Di sekolah sebagai suatu lembaga ada aturan dan nilai-nilai yang sudah disepakati di sekolah. Ya. Guru biasanya berpatokan pada tata tertib, aturan-aturan, nilai-nilai yang sudah disepakati. Nah, fungsinya di sini adalah guru memperhatikan siswa, apakah siswa ini ada yang melanggar aturan. Nah, contoh, ketika upacara atau apel tadi, biasanya guru piket itu matanya melihat kemana-mana, memperhatikan pakaiannya siswa. Apakah si anak ini berpakaian lengkap? Apakah warna baju sesuai dengan ketentuan sekolah? Ya. Di sini manakala ada yang tidak sesuai, biasanya guru piket menarik keluar dari barisan, membuat barisan tersendiri. Nah, kenapa mereka lakukan seperti itu? Di sini guru membandingkan, melihat kesesuaian antara aturan dengan kenyataan. Manakala tidak sesuai, itulah yang biasa dipisahkan dari barisan. Nah, pada saat itu guru memerankan posisinya sebagai posisi kontrol, ya. Antara harapan dengan kenyataan berbeda, maka ini ditindaki. Berikut adalah sebagai manajer. Di sini posisi sebagai manajer adalah bagaimana guru bisa mengayomi, bisa membimbing si anak agar supaya bisa dengan sendirinya menyadari kesalahan-kesalahannya, berusaha memperbaiki dan berupaya untuk tidak mengulangi kembali. Sehingga apa yang diharapkan terciptanya siswa yang mandiri, siswa yang sopan, siswa yang berkarakter, itu bisa tercapai, Bapak Ibu. Next. Berikut ini adalah kaitannya antara 5 posisi kontrol dengan motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil kontrol diri, ya.
kontrol dari luar. Yang pertama, sebagai penghukum. Tadi ada sebagai penghukum. Di sini guru bergerak. Biasanya guru menghardik, menggerak. Weh, mana sih itu maku tuh? Oh, kamu ya, itu. Menunjuk-nunjuk. Terkadang juga menyindir. Pada saat ini yang dilakukan Bapak Ibu, pada saat itu kita memerankan posisi sebagai penghukum. Selanjutnya, guru berkata. Jadi ini tadi perbuatan yang dilakukan ketika berada pada posisi sebagai penghukum. Apa yang biasa, kata-kata yang biasa diucapkan ketika berada pada posisi penghukum? Biasanya, kalau kamu tidak bisa, kalau kamu melanggar, maka ingat, ingat konsekuensinya. Kapan tugasnya tidak dikumpul minggu depan? Ibu akan suruh begini. Itu adalah kata-kata yang biasa kita keluarkan ketika kita berada pada posisi penghukum. Kemudian apa yang dihasilkan dari perilaku ini? Itu anak terkadang memberontak. Artinya si anak itu biasanya melakukan ketika kita ada. Tetapi di belakang kita belum tentu mereka melakukan. Dan bisa saja mereka protes, Bapak Ibu. Ya kok cauni? Biasa dipakai. Mana terima korup, apalagi anak-anak zaman now. Ya. Terkadang mulutnya sulit dikontrol. Mungkin karena pengaruh melihat di sinetron, melihat di HP, biasa lupa tidak membedakan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan pergaulannya ketika berkata-kata. Sampai lupa kepada siapa mereka berbicara. Berikut, bisa saja juga menyalahkan orang lain dan berbohong. Contoh ketika ada tugas kelompok. Kenapa tidak dikumpul tugas kelompoknya, nak? Si anu Bu tidak datang, si anu Bu tidak ada mau kerja. Ya, padahal ini kan tugas kelompok, tanggung jawab bersama. Mau temannya kerja, mau temannya tidak datang, harus dipertanggungjawabkan. Ya. Begitu juga berbohong. Kenapa anak berbohong, Bapak Ibu? Karena takut akan konsekuensi. Ya, takut akan hukuman yang diberikan, sehingga anak tidak lagi berkata jujur. Padahal yang idealnya kan ketika anak melakukan suatu kesalahan, mestinya harus jujur, ya, supaya kita juga sebagai guru bisa ataukah sebagai orang tua bisa mengarahkan anak untuk kembali memperbaiki sikap. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya, ketika kita berada pada posisi penghukum, murid itu menganggap kita di luar dari dirinya, bukan bagian dari dirinya. Ya. Kenapa? Karena selalu menganggap, kalau ketemu kan nanti ibu menghukum kan lagi itu kalau Nadia nggak salah. Ya. Kalau Nadia kali ibu tahu kalau ibu berbuat begini, nanti saya dihukum lagi. Ya. Jadi seperti itu. Anggapan murid kita itu di luar dari dirinya. Kemudian murid berkata, ini kalau biasanya murid sudah bosan, biarkan saja ibu marah, atau selalu begitu. Biasa kan ditanya temannya, sudah dipekerjakan? Dia paling juga nanti marah-marah jadi. Kan selalu begitu, setiap pertemuan kan begitu jadi, tahunya marah-marah.
Akhirnya biasa itu ada murid tuh kurang ajar, ya. Nah kasih merek gurunya, Ibu Anu, bukan nama tanah kasih ki, bukan nama tanah sebutkan ki. Karena kapan maka dari nasanya ki Ibu Pacai Cairan, ya. Ya begitu, apalagi kalau di SMP itu, ya. Mungkin juga ada di antara kita yang pernah mengalami. Ya. Ini kenapa? Karena anak sudah merasa jenuh dengan perlakuan kita sebagai penghukum. Ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan pada murid itu tidak berefek besar, ya, tetapi justru murid selalu mengulang kesalahan, bahkan pada kesalahan yang sama. Ya. Kenapa? Karena sudah tertanam di otaknya bahwa paling juga nanti dimarahi Jeki, paling juga nanti disuruh Jeki membersihkan WC. Ya. Akhirnya karena sudah menganggap biasa, ya sudah diulang saja terus. Toh hukumannya juga begitu, Ji. Ya. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah. Ya. Ketika kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, ya, apa yang biasa kita lakukan? Ya, berceramah kepada anak, biasanya juga dibujuk-bujuk, ya biasanya juga dikatakan, aduh nak, ibu kecewa sekali, kenapa bisa kayak begitu? Padahal saya itu berharap banyak sama kamu. Ya. Ibu malu sekali kalau seperti itu. Ini biasa kata-kata yang diungkapkan. Ya. Kemudian apa hasilnya? Biasa anak karena tidak mau timbul rasa bersalah, akhirnya biasa menyembunyikan kenyataan. Ya. Menyembunyikan kenyataan. Ketika mereka berbuat salah, berusaha menyembunyikan serapat-rapat mungkin agar supaya tidak ketahuan. Karena kapan ketahuan, dipengajari sih timbul lagi rasa bersalahnya. Ini yang mereka hindari. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Ya. Nanggap ki. Tetapi biasa namanya anak-anak Bapak Ibu di lain waktu nanggap ki, di lain waktu juga aja bawaannya deh, jangan ini, ya ini. Berikutnya murid berkata, ketika kita membujuk, kita bapak ngajak anak-anak biasanya, maaf Bu, saya salah, saya minta maaf. Ya. Kemudian siswa merasa rendah diri, ini adalah dampak, apalagi kalau kita melakukan di depan teman-temannya. Olehnya itu biasanya kalau menurut yang kami pelajari, yang baiknya ketika kita memberikan ini, meletakkan pada posisi merasa bersalah, jangan di hadapan teman-temannya. Alangkah baiknya kalau berdua dengan yang bersangkutan. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut sama Pak Ripan kaitannya dengan ini. Berikut, ketika kita berposisi sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid. Ya, bagaimana kita guru membuat suatu alasan berupaya untuk merangkul anak-anak. Ya, biasa saya lihat dulu Pak Fahri di zaman SMP 2, kalau ada anak nakal, ada saja alasannya, ya rangkul itu anak-anak. Ngajak masuk main futsal, ngajak membersihkan di ruangannya. Itu salah satu upaya bagaimana memposisikan, sebenarnya tanpa sadar beliau memposisikan diri sebagai teman kepada anak-anak. Nah, ini menurut teorinya Glatzer tadi. Kemudian guru berkata, ayolah berubah, lakukan demi ibu. Kalau bukan untuk dirimu, ya demi ibu ya, supaya ibu jangan malu di hadapan orang. Nanti kalau ketahuan di luar, orang bilang muridnya sini, ibu ini kan ibu yang malu, ayo nak berbuatlah, berubah demi ibu. Nah, itu biasa yang dilakukan ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian apa hasilnya?
hasilnya biasa timbul ketergantungan. Ya, maksudnya ketergantungan ini, anak-anak itu biasa nanti merasa nyaman kalau bapak ini, nanti merasa nyaman kalau ibu ini, ya, karena dianggap sebagai teman. Ketika bukan itu yang masuk, dia merasa tidak nyaman. Nah, ini namanya timbul ketergantungan. Berikutnya, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitasnya. Menjadi guru yang dirindukan, guru yang selalu dicari-cari karena temannya, ya, merasa berteman. Kemudian murid berkata, biasa kalau ada di ini diminta, biar saya pikir-pikir dulu Pak. Ini Bu, jadi apa? Bagaimana lah komunikasi antara teman? Ya, tidak terlalu formal sebagaimana yang lain. Kemudian dampaknya pada siswa, biasanya siswa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena apa istilahnya kita anak tuangan. Ya, kalau berbuat salah lagi ke sana mengadu. Nanti di sana di ini lagi. Biasa kan begitu. Biasa begitu Pak Paridi di sekolah kita dulu, kalau ada yang kurang nyaman dengan guru lain, lari ke ruang olahraga cari Pak Paridi. Ya, pura-pura mau latihan futsal. Kenapa? Karena dia nyaman sama Pak Paridi. Sama pelajaran matematika tidak nyaman, lari ke ruang olahraga padahal jam belajar matematika. Ini kenapa mereka melakukan? Ini dampak, salah satu dampak sebenarnya, karena dia sudah tergantung nyaman, terlanjur nyaman, sehingga timbul rasa ketergantungan. Berikut sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Ya, tingkat kesalahan seseorang dilihat, besar kecilnya kesalahan. Ya. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Contohnya ada siswa yang tidak pakai kaos kaki ke sekolah, tapi pakai sepatu. Biasanya guru bertanya, nah saya kira kita tahu aturan sekolah ini, kenapa masih tidak pakai kaos kaki Ki? Lihat Ki, butir berapa yang kita langgar. Nah ini ketika kita berfungsi sebagai pengontrol, biasanya kita bandingkan, memperlihatkan aturan kepada siswa yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan. Kemudian apa hasilnya? Yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi di sini siswa biasa bermain kucing-kucingan. Ya, kalau ada pemantau jadi anak manis, tapi manakala di belakang entahlah seperti apa jadinya. Jadi manis di depan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Artinya murid itu menjunjung tinggi sebenarnya hukuman, ya, guru juga, sehingga manakala bapak dan ibu gurunya ada, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa ketika kita ada memantau, kita ada di sekitarnya, dia akan baik, tetapi ketika di belakang dia akan berbuat sesuka hatinya. Gitu. Kemudian apa yang biasa dikatakan murid terkait dengan sikap kita sebagai pemantau, ya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Karena biasanya kita memberikan reward kepada murid yang melakukan tindakan positif, sehingga biasa ketika mendapat bertemu dengan kita ataukah kita berhadapan karena suatu kasus, maka siswa langsung bertanya, Ibu, ini ada kemungkinannya bertanya seperti ini, Ibu, Bapak, kira-kira saya dapat bintangnya berapa? Karena ketika berbuat baik bintangnya 5 misalnya, ketika berbuat tidak baik, melanggar, kira-kira saya dapat bintang berapa? Jadi ada menghitung di kepalanya. Ya. Berapa halaman yang harus saya tulis Bu? Karena dia sudah
Ya, kalau Ibu Suwarni misalnya kita melanggar sama Ibu Suwarni, biasanya suruh menulis 10 halaman, itu misalnya. Kalau Pak Ustaz melanggar suruh menghafal surah-surah. Jadi ketika melanggar, kemudian yang menangani Pak Ustaz langsung bertanya nih, Pak Ustaz, saya harus hafal berapa surah hari ini? Jadi seperti itu ketika kita berposisi sebagai pengaku. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Guru berdua mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di mana kita tadi sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan seseorang itu, apapun bentuk tindakan kita, adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga ketika kita melakukan suatu tindakan, apakah tindakan positif atau tindakan negatif, di mata orang itu tetap muaranya adalah untuk pemenuhan kebutuhan. Sehingga sebagai seorang manajer, guru ketika menghadapi siswa yang seperti ini bertanya, ya, mengajukan pertanyaan, apa yang mendasari, apa yang memotivasi sehingga si anak melakukan tindakan itu. Tidak serta-merta kita langsung menyalahkan, ya. Ya, kenapa? Karena bisa saja karena sudah pasti mereka melakukan tindakan itu untuk pemenuhan kebutuhannya. Cari perhatian di sekolah mungkin saja karena di rumahnya kurang perhatian. Ya. Tapi biasanya anak Bapak Ibu, napoji macam cece, apa melo yang parah. Ya mungkin di rumahnya terabaikan sama orang tuanya, mungkin hanya materi saja yang selalu diberikan, tiap hari ke sekolah diberi uang jajan yang banyak, tetapi luput dari perhatian orang tua. Sehingga di sekolah biasa berdua bagaimana supaya bisa mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau jadikan untuk apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini guru sifatnya menuntun anak untuk menyadari kesalahannya. Ya. Di samping menyadari kesalahannya, anak juga dituntun untuk berpikir bagaimana solusi dari kesalahan yang dilakukan. Nah, kemudian berikut penguatan pribadi, itu hasilnya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kenapa dia bisa menempatkan dirinya pada ini? Karena setelah menyadari kesalahannya, murid ini bisa memikirkan bagaimana solusinya, bagaimana tindak lanjutnya untuk lebih memperbaiki diri ke depannya. Kemudian dampak pada murid itu mengevaluasi diri sebagaimana dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini tadi. Next. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Wah, luar biasa ini. Kalau ada yang seperti ini, kalau saya pribadi mungkin bisa mengatakan hormat selama 1 jam. Ini sebagai penghukum. Biasa anak-anak Natal, Bapak Ibu kalau upacara macam-macam biasa tingkahnya. Biasa emosi diguru-pikan, selesai upacara dipanggil, kamu baca hormat bendera dulu selama 1 jam. Nanti Ibu bilang berarti baru turunkan tangan, baru masuk kelas. Nah, disinilah kita mengimplementasikan diri kita sebagai posisi penghukum. Ini contoh penerapannya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini pembuat merasa bersalah. Nah, berapa kali Ibu bilang jangan begitu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Ini pembuat merasa bersalah. Next. Nah, sebagai teman, ayo dong, ayo nak, tolong bantu saya ya. Kalau bukan untuk dirimu, yang untuk saya. Nah, biasa kita sebagai orang Bugis,
Ipabicarogi, ya. Ia paling kotanya untuk ada yang guna, ya tona mita, ya namita na, anu. Itu kan kita membujuk Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, ya menyesuaikan aturan-aturan dengan kondisi atau kenyataan yang dilakukan siswa. Next. Sebagai manajer, ini tadi menuntut apakah siswa mengetahui kesalahannya, menuntut siswa untuk menyadari kesalahannya, menuntut siswa untuk memikirkan solusinya, ya. Kemudian dari sini akhirnya timbul motivasi di dalam diri sendiri, ya, untuk menyadari kesalahan-kesalahannya dan akhirnya nanti termotivasi untuk berusaha tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, jadi sebaik-baik posisi kontrol dari yang 5 ini, yang paling ideal sebenarnya adalah posisi sebagai manajer. Namun tentu saja posisi ini Bapak Ibu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kita berubah, ya. Karena biasanya yang umum kita lakukan, saya sendiri menyadari diri saya, ya, yang umum kita lakukan biasanya sebagai pemantau dan penghukum, itu yang umum, ya. Apalagi guru zaman dulu. Itu yang umum kita lakukan. Namun ternyata setelah kami belajar 2 bulan ini, kami mengetahui bahwa ternyata dari 5 posisi kontrol ini, 4 diantaranya punya dampak yang tidak baik terhadap perkembangan sosial, emosional seorang siswa. Yang terbaiknya, yang idealnya kita lakukan ini. Saya katakan tadi bahwa untuk berubah dari 4 posisi lainnya menjadi posisi manajer itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu butuh waktu untuk berproses Bapak Ibu. Ya. Namun tidak ada salahnya kita memulai dari sekarang bagaimana mengikis sedikit demi sedikit tindakan yang kita lakukan dengan 4 posisi kontrol yang lainnya untuk berubah menuju pada posisi kontrol sebagai manajer. Apalagi sekarang ini aturan-aturan pemerintah dengan adanya undang-undang perlindungan anak, yang adanya HAM, ya ini memang sudah masuk dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kita menyentil saja anak begini, angka mabate macam kolindrona, lisung pisangoko keluarga, nah lagi si HAM. Nah, lagi si undang-undang perlindungan anak, ya. Untung-untung kalau keluarganya tidak ada yang pejabat, tapi kalau ada di keluarganya pejabat, nah lapor makin di polisi, ya. Bola balik makin di kantor polisi Bapak Ibu, kalau mak Pak Guru nih, kalau lisi ke kantor polisi ya. Jujur, saya juga masih sementara berproses. Ya. Dengan saya mengimbaskan ini kepada Bapak Ibu, harapan saya juga Bapak Ibu akan berproses setelah mengetahui hal ini. Next. Sudah tadi dijelaskan. Sudah, lanjut. Dan itu yang 1 yang manajer. Menurut hati nurani sebagai seorang guru, cocok kira-kira zaman ini. Sebentar Pak untuk sesi tanya jawab. Ada sesinya, oke. Ada sesinya. Sudah dicatat. Iya, kita catat saja. Ya, next. Baik, untuk materi posisi kontrol saya kira sudah cukup dari saya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan Pak. Salah, apakah posisi manajer ini maksudnya bisa diterapkan atau relevan dengan kondisi siswa sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Yang tadi Ibu bilang, di antara sekian model tadi, cuma sistem manajer kayaknya yang Menjadi rujukan, betul. pertanyaan saya, kira-kira kita sebagai guru apakah betul itu
posisi kontrolnya guru menjadi seorang kayak teman, apa yang bilang tadi Bu Haji, teman, ya. guru itu kayak teman, ada waktu tertentu kita sebagai temannya siswa. Iya, betul. Saya kira itu paling ampuh menurut saya. Iya, memang. Nah, jadi makanya saya berikan tadi penguatan 5 posisi kontrol ini dihubungkan dengan implementasi kurikulum Merdeka itu, Pak, Bu. Memang kita diharapkan atau rujukannya adalah memposisikan diri sebagai among atau manajer bagi siswa. Tapi dalam hal ini 2 posisi kontrol yang lain seperti teman dengan pemantau ini juga sering kita terapkan, dan kalau tabel tadi yang di atas itu sudah masuk kategori berhasil atau sukses, Pak, Bu. Oke, saya tampung saya dulu. Mungkin masih ada pertanyaan, Bu Ci? Silakan, Pak. Begini, ada saya dengar ini, tadi saya dengar begitu teman-teman di Bangkalan kemarin, istilahnya ini guru hebat. Ya. Kayaknya saya malu pakai istilah itu. Kayaknya saya pribadi malu. Apa hebatnya saya? Umpamanya, apa hebat? Oke. Dibandingkan dengan teman yang lain. Ya. Ya, oke, lanjut. Mungkin masih ada dari rekan-rekan yang lain. Bu Anci. Pak. Oke, silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Ini tadi 5 posisi kontrol guru ya. Dari kelima tadi yang saya dengar itu di sebagian besar fungsinya itu masing-masing ada negatifnya, ya. Masing-masing ada apa namanya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana sebisa mungkin kita dari yang negatifnya ini bisa kita jadikan ke arah yang positif, karena kalau seumpama ini fungsi teman, ya, guru sebagai fungsi teman. Kalau kita juga terlalu membebaskan anak berteman, biasa anak-anaknya sifatnya juga berlebih-lebihan sehingga mereka itu tidak ada batas kontrol antara guru dengan siswa. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan yang masuk ini, 2 dari Pak Fahri, kemudian 1 dari Ibu Emi BK. Jadi mungkin ada jawaban, Bu? Silakan. Baik, dari 3 pertanyaan, dan ternyata 2 pertanyaan untuk saya ya. Dari bagian saya, posisi kontrol ini memang sangat menarik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bersentuhan langsung dalam hidup keseharian kita sebagai guru. Dari pertanyaannya Pak Fahri, apakah posisi manajer ini relevan untuk penerapannya di zaman sekarang? Ya, tadi saya katakan bahwa ini ada 5 posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol ini masing-masing ada dampak yang ditimbulkan. Jadi mungkin bisa langsung terangkan dengan pertanyaannya dia. Masing-masing ada dampak yang ditimbulkan, dan yang paling idealnya adalah posisi sebagai manajer. Kenapa posisi manajer ideal? Itu karena di sini kita sifatnya menuntun kepada murid, menuntun untuk menyadari kesalahannya, bahkan sampai menuntun untuk memikirkan solusinya ketika mereka berbuat salah. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Pak Fahri, bahwa apakah ini relevan? Sebenarnya dari kelima posisi kontrol ini, kita silakan dilihat pada tabel yang ada di atas.
Ini ada istilah identitas gagal, ya, kontrol dari luar. Maksudnya sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah itu sebenarnya sifatnya ekstrinsik. Nah, artinya ketika kita melakukan ini, kita itu hanya mengontrol dari luar, sehingga hasilnya terkadang berhasil, kadang tidak. Malah juga terkadang siswa akan patuh ketika berhadapan dengan kita setelah kita jauh dari mereka atau berada di belakang kita. Nah, itu kembali muncul sifat aslinya. Nah, inilah yang di dalam teorinya Glatzer dikenal dengan istilah identitas gagal. Ya. Tetapi jujur Bapak Ibu, di zamannya saya sekolah, di zamannya Pak Fahri sekolah, justru posisi ini yang diterapkan Bapak Ibu guru kita. Tapi kenyataannya kita berhasil. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, setiap anak kan punya kodrat masing-masing. Ya. Nah, di samping itu keberhasilan seseorang itu ditunjang banyak faktor, ya, termasuk garis tangan. Nah, kemudian masih terkait dengan posisi kontrol, posisi teman dan pemantau. Ini sebenarnya sudah masuk identitas sukses, berhasil. Ya. Kenapa dikatakan berhasil? Karena dampaknya lebih sedikit, dampak minusnya, kekurangannya lebih sedikit dibandingkan dua posisi kontrol sebelumnya, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sebagaimana tadi pertanyaannya Ibu Guru BK, bahwa semuanya ada dampak negatifnya kepada siswa. Ya. Ketika kita menerapkan posisi penghukum, siswa terkadang berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Kemudian merasa rendah diri. Kenapa seperti itu, Bapak Ibu? Karena memang sebenarnya siswa belum menyadari, ya. Karena posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sifatnya masih ekstrinsik, masih dari luar diri siswa itu sendiri. Kemudian melangkah pada posisi teman dan pemantau, ini sudah dikatakan identitas berhasil atau sukses, namun masih ada sisi negatifnya, masih ada kelemahannya. Apa kelemahannya Bapak Ibu? Itu ketika kita berposisi sebagai teman dengan siswa, sebagaimana yang saya katakan tadi, siswa sedikit banyaknya tergantung dengan kita, nyaman dengan orang-orang tertentu. Ya. Akhirnya timbul ketergantungan, tidak mandiri, ya. Lemah. Ya. Artinya lemah di sini bukan fisiknya yang lemah, tetapi perkembangan sosial emosionalnya yang lemah. Ya. Kemudian sebagai pemantau, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi ketika kita berada pada posisi pemantau, efeknya kepada siswa itu selalu penuh perhitungan, berhitung-hitung. Kalau saya melakukan ini, saya dapat imbalan seperti ini. Ketika saya melakukan begini, hukumannya seperti ini. Akhirnya siswa pun melakukan sesuatu itu bukan karena kesadarannya sendiri. Ini titik lemahnya, masih bersifat dari luar kontrolnya, bukan dari dalam diri sendiri. Tetapi ketika identitas sebagai posisi kontrol sebagai manajer diberlakukan, ini kita sudah berada pada kontrol diri. Bagaimana kita menimbulkan motivasi di dalam diri siswa untuk menyadari kesalahannya, kemudian untuk menyadari bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perlakuannya, dan juga kita bisa menuntut siswa bagaimana menemukan solusi untuk bisa lebih memperbaiki diri. Sehingga inilah yang dalam posisi kontrol sebagaimana yang dikemukakan oleh Glatzer ini disebut identitas berhasil. Karena ini, kenapa disebut identitas berhasil? Karena ini kontrolnya sudah dari dalam diri sendiri,
sudah keinginannya siswa. Karena keinginannya siswa sendiri yang mau berubah, efeknya ada atau tidak ada kita di sekitarnya, siswa akan tetap berbuat hal-hal yang positif dan meminimalisir tindakan yang negatif. Karena memang mereka sadar sendiri, sadar diri. Kemudian tadi, apakah ini relevan dengan kondisi sekarang? Saya rasa justru itu yang diharapkan, Pak, Bu. Itu yang diharapkan. Kenapa? Karena kan capek juga kalau selalu tunggu dulu, Pak. Kita dengarkan dulu ya. Sebentar baru kita kasih kesempatan untuk menanggapi. Kan justru ini yang diharapkan. Kenapa? Kan capek juga kalau selalu kita memantau, selalu juga setiap hari kita mengontrol, ya. Tadi saya katakan bahwa inilah yang idealnya. Kenapa? Ketika ini terjadi, siswa sadar diri, tentu saja yang kita banyak melihat adalah nilai-nilai positif, kelakuan-kelakuan positif yang yang timbul di dalam diri siswa itu, tanpa kita lagi mengontrolnya, tanpa kita lagi menghukumnya. Itu yang idealnya dan kita akan mengarah ke sana. Apalagi siswa kita sekarang, anak-anak kita sekarang itu pergaulannya bukan seperti kita dulu. Kita tahunya hanya bergaul dengan lingkungan sekolah kita, ya. Ketika SMP ya paling jauh dengan teman-teman sekolah kita. Tetapi anak-anak zaman sekarang itu pergaulannya sudah lintas benua, Pak, lintas batas, era global, sehingga sedikit banyak tentu ini akan mempengaruhi perkembangan sosial, emosional anak-anak kita. Ya. Ketika kita memperlakukan posisi sebagai manajer, ini kan arahnya bagaimana menuntun, bukan lagi menggurui. Kenapa kita tidak lagi terlalu menggurui? Guru kan bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Guru bukan satu-satunya lagi sumber informasi. Kenapa? Karena dengan alat yang sekecil ini, berbekal kuota saja, anak-anak kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Bahkan mungkin lebih banyak dari yang kita bisa peroleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka kuat membaca. Tetapi di sini bagaimana kita sifatnya menuntun, itulah yang dibutuhkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun kita larang anak-anak kita misalnya pegang HP, yakin dan percaya, kita tidak bisa. Begitu pula mengontrolnya. Oleh karena itu, apa yang terpenting di sini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran dari diri si anak ini tentang dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif ataupun negatifnya. Ya, sehingga yang tentu saja yang kita harapkan adalah bagaimana dampak negatif itu diminimalisir. Ya, mungkin tidak bisa kita hilangkan secara keseluruhan, apalagi dalam waktu seketika, tetapi kita minimalisir. Saya kira itu dari saya. Kalau masih ada tanggapan, silakan, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada tanggapan, Pak? Saya mau tunjukkan saja. Orangnya banjir. Maka saya ruangan di situ, di sudut ruang olahraga. Ada juga anak wali saya. Setiap hari Mungkin aku nak kasih lipat kau dia tahu. Kasih lipat nak. sekolah harus kerja. Tugasmu mengontrol temanmu yang kerja setiap hari. Harus ruangan saya bersih setiap hari. Di mana sih? Apa yang saya lakukan ini, di mana apakah termasuk posisi kontrol, manajer atau saya pembuku atau apa? Ya itu yang Saya bisa jawab. Oke, saya jawab. Bagus Pak, pertanyaan Pak Faridnya lebih spesifik, lebih rinci. Memang hal-hal yang seperti itu, hal yang paling kecil, yang mendasar, yang kita dapati setiap kita berinteraksi dengan anak-anak. Jadi
apa yang disampaikan tadi Bapak terkait contoh yang kita lampirkan itu tinggal kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Artinya begini, keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan, bukan guru yang membuat aturan. Begitu maksud saya. Jadi keyakinan kelas itu kita bersama-sama dengan siswa melihat misalnya kelas olahraga misalnya. Tentunya berbeda keyakinan kelas yang ada di kelas olahraga, berbeda dengan di lab IPA misalnya. Apa yang mereka sepakati di lab IPA, apa yang mereka sepakati di ruang olahraga. Jadi contoh yang kita sepakati tadi adalah keyakinan kelas tentang kebersihan. Nah, jadi yang kita terapkan itu adalah keyakinan kelas tentang kebersihan. Kebersihan ini rujukannya dari kebutuhan dasar manusia. Kebersihan, ada kan kebutuhan dasar manusia tentang kebersihan. Kemudian nilai kebajikan universal. Jadi ini nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang kita pahami terlepas dari itu suku, Bugis, suku, agama dan ras. Artinya semua Pak Bosok di bawah nih. Terus lain nilai kebijakan universal, nilai-nilai yang kita sepakati secara bersama. Maksudnya nilai-nilai baik yang semua orang memang itu harus begitu. Misalnya kebersihan. Siswa yang pacini kelas memang harus bersih. Bukan aturannya itu sekolah harus bersih. Memang kita pahami bahwa semua orang yang ada di dunia sepakati bahwa salah satu kebaikan yang ada itu adalah hidup bersih. Jadi saya kira apa yang Pak Parwi terapkan di kelasnya tinggal kita bentuk Pak. Kayak kumakadeo perbahasana. Dilarang membuang sampah sembarangan di kelas. Itu masih negatif kalimatnya. Kesapa bawah nih kalimatnya yang abstrak tadi positif tentang kebersihan dan tentang nilai-nilai kebaikan, misalnya kebersihan, bertanggung jawab. Siswa yang membuang sampah di tempatnya, siswa yang membersihkan ruang kelasnya, berarti adalah siswa yang bertanggung jawab. Nilai kepribadiannya juga itu Pak. Jadi saya kira apa yang kita sudah terapkan Pak cocok nih. Tinggal pengistilahannya. Istilahnya memang nilai okupasi. Ini juga kemarin waktu kami lakukan loka karya, memang saya sempat tanyakan juga Pak, ini istilah-istilah yang kita munculkan kemudian di siswa, apakah anak-anak bisa paham? Jadi mungkin itu dari saya. Kemudian saya lanjut Pak tentang guru hebat. Ini yang guru hebat mungkin ada apa istilahnya, miskonsepsi. Istilahnya miskonsepsi lah. Jadi mungkin guru hebat yang saya tangkap dari tadi pertanyaannya Bapak, guru hebat bukan guru penggerak, bukan guru penggerak. Yang kami harapkan adalah guru hebat itu adalah semua guru. Artinya bukan saja bukan istilahnya guru hebat itu Pak adalah guru penggerak, bukan. Jadi kita coba menghargai atau memposisikan guru penggerak dengan guru-guru yang lain itu adalah guru hebat. Kita dalam satu kesatuan adalah guru hebat, sama-sama guru hebat. Bukan hanya guru penggerak, bukan istilah guru penggerak itu. Maksudnya istilah universal untuk semua guru, bahwa kenapa kita dikatakan guru hebat, karena sudah ada beberapa perubahan kurikulum yang kita bisa beradaptasi di dalamnya. Makanya kita coba istilahkan itu dari kementerian, bagaimana kita mencoba menarasikan bahwa guru Indonesia adalah guru hebat. Karena sudah berapa, saya saja Pak baru 12 tahun saya mengajar,
sudah 2 kali beradaptasi dengan perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan pendidikan. Makanya memang sepantasnya guru di Indonesia adalah kita sebut dengan guru hebat. Itu maksudnya Pak. Oke, silakan. Ditambahkan oleh Bu Suryani. Tapi Bapak Ibu guru dari tadi itu saya selalu katakan Bapak Ibu guru hebat. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu guru? Karena pada dasarnya memang Bapak Ibu guru ini hebat. Kenapa? Ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu guru yang mengatakan yang ada 3 semboyannya Bapak Ibu guru hebat. Ya, saya katakan lagi ada itu di depan Ingarso Susulodo yang artinya di depan memberi teladan. Jadi kita itu sebagai guru di depan memberikan teladan. Kemudian yang kedua itu Imadia Mangkarso, artinya di tengah kita memberikan gagasan. Kemudian Tuturi Handayani. Jadi Tuturi Handayani itu di belakang kita memberikan dukungan kepada murid-murid kita. Jadi itu kenapa saya katakan Bapak Ibu guru hebat, karena memang Bapak Ibu guru hebat. Ya, selain mengajar kita juga coba iya. Begini maksud saya, begini maksud saya. Itu istilah guru hebat, jangan kita yang kasih nama kita. Biar kamu orang lain bilang itu guru hebat. Itu maksud saya, jangan kita yang bilang saya hebat. Oh. Ini. Jangan saya bilang saya hebat. Itu maksud saya. Tahu lagi nih Pak, nilai-nilai makanan guru hebat karena pilihannya itu memang dari kementerian. Karena itu tadi yang saya katakan, kenapa kita disebut guru hebat oleh pengatur kebijakan pendidikan, karena kita selalu memang dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan pendidikan yang ada. Jadi makanya kita memang diarahkan untuk disebutkan oleh petinggi-petinggi atau pengambil-pengambil kebijakan di kementerian itu bahwa kita semua ini adalah guru hebat. Jadi mungkin itu. Saya kira oke, masih ada tambahan dari Ibu Aji. Terima kasih kembali Pak Rifa. Ini saya kembali ke pertanyaan Pak Fahri. Masih ada yang tercecer saja dari jawabannya Pak Rifa. Tadi ditanyakan bahwa ketika memberikan tanggung jawab, meminta anak-anak walinya membersihkan di sana, pada posisi mana berada? Begitu kurang lebih pertanyaannya Pak ya. Sebenarnya ketika kita meminta anak-anak untuk membersihkan, berarti kita memberikan tanggung jawab. Setelah kita memberikan tanggung jawab, tentu Bapak tidak tinggal diam begitu saja, tetapi juga memantau, memeriksa apa betul si anak ini membersihkan sebagaimana yang saya minta tadi. Ya, berarti pada saat itu Bapak berada pada posisi pemantau. Kemudian tadi kita sudah berikan anak-anak tanggung jawab. Ya. Kita mempercayakan kepada anak ini, ya, bahwa si A ini ketika saya berikan tanggung jawab pasti akan dia selesaikan, dan kita juga mengontrolnya. Nah, pada saat itu, pada saat kita memberikan kepercayaan kepada anak, berarti kita sebenarnya tanpa sadar berada pada posisi manajer. Ya. Kenapa kita berada pada posisi manajer? Karena setelah kita memberikan tanggung jawab, kan kita tinggal anak-anak. Tidak ada lagi di situ, tapi tetap dia membersihkan. Berarti anak ini sudah menyadari tanggung jawabnya, bahwa tadi saya diberikan tanggung jawab kepada guru, berarti saya harus selesaikan. Nah, ketika itu Bapak berada pada posisi manajer. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, Pak, tidak serta-merta kita berada pada suatu posisi saja. Terkadang kita berada pada beberapa posisi sekaligus. Ya. Ini tanpa kita sadari sebenarnya. Kemudian dari adanya tanggung jawab yang kita berikan ini terkait dengan gambar di atas, dalam kaitannya juga dengan
dari peraturan. Kalau peraturan itu istilahnya mengikat ke dalam saja, karena sifatnya aturan dibuat oleh pembuat aturan, diharapkan untuk dijalankan oleh komponen yang ada di dalam. Kemudian lebih meluas lagi kepada keyakinan kelas, artinya di sini keyakinan ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama, atas dasar keinginan dari semua komponen yang ada di dalam kelas itu, baik itu guru maupun siswa. Sehingga dengan demikian ini tidak akan memberatkan siswa karena mereka sendiri yang menginginkan seperti itu. Dan biasanya pertanyaan pemantik yang biasa diberikan ketika akan membuat keyakinan kelas, kita menanyakan kepada siswa, kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ya, kita meminta gambaran keinginan-keinginan dari siswa. Dan ini ketika ini sudah diterapkan di kelas, tentu saja ini pengaruhnya sudah menjadi lebih luas. Ya, kenapa sudah menjadi lebih meluas? Karena bukan hanya anak-anak yang patuh saja yang bisa menjalankan, tetapi karena ini berasal dari siswa sendiri yang tadinya juga sedikit bandel, ini juga bisa beradaptasi. Karena itu kan keinginannya. Dan ketika siswa keluar dari kesepakatan, tugasnya kita guru sebagai pengontrol untuk mengingatkan, apa kesepakatan yang kita sudah buat. Nah, ketika kita begitu, kita menggiring mereka berfungsi, kita lagi sebagai manajer. Nah, kemudian dari keyakinan kelas tentu lahirlah sifat-sifat yang positif yang akhirnya akan melahirkan lingkungan positif. Bukan cuma di kelas yang positif, tetapi ketika kita melakukan ini bersama-sama semua serentak kita lakukan setiap kelas di dalam sekolah, maka ini akan meluas menjadi lingkungan sekolah yang positif. Maka tumbuhlah bibit-bibit positif di dalam lingkungan sekolah kita. Dari hari ke hari, mungkin hari ini satu, besoknya lagi akan bertambah terus. Karena ini tidak akan kita lakukan sehari dua hari, tetapi yang namanya hal baik bagus kalau senantiasa dilakukan berkelanjutan. Dan memang seperti itulah kalau nilai-nilai diajarkan secara turun-temurun. Dari lingkungan yang positif, manakala sudah dilakukan secara berkelanjutan, akan membawa dampak yang lebih luas, akan membudaya, sehingga bukan hanya ketika diajar di sekolah akan mereka berlakukan, tetapi akan terbawa sampai di masa dewasanya. Ketika berada hidup di lingkungan masyarakat, tentu nilai-nilai positif yang pernah kita ajarkan ketika berada di bawah asuhan kita, bimbingan kita, itu akan mereka terapkan ketika dewasa, berada di lingkungan masyarakat. Jadi seperti itu tambahan dari saya, Pak. Kemudian terkait dengan guru hebat. Ini yang terakhir. Ya, silakan. Apakah ya anak saya ini tadi sesuai kelanjutannya tadi, apakah keyakinan kelas ini dianggap berhasil? Karena kemarin ya, ada yang melapor, Pak, untuk kelas maksud saya, Pak, bagaimana kalau saya suruh temanku kumpul uang untuk membeli penyapu, sapu hijau dengan alasannya kenapa? Karena di ruangan saya Bu cuma satu penyapu, katanya kalau satu Pak terlambat menyapu baru sudah mengadil. Apakah anak saya ini ada dampak positif, sudah termasuk dampak positif dengan keyakinan kelas? Sangat berhasil. Pak Fahri berhasil sekali. Kenapa? Karena timbul kesadaran sendiri. Itu motivasi intrinsiknya siswa sudah keluar. Dan dia bisa memikirkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kan kalau satu penyapu, masalahnya dia akan terlambat untuk ikut apel lagi. Sehingga mereka berpikir, ya, bagusnya ini saya tambah penyapu supaya cepat selesai. Dan siapa yang menyuruh? Tidak ada, mereka sendiri yang punya keinginan untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti Bapak berhasil. Dan ketika keyakinan kelas berhasil, Pak, bisa kita ganti
diberlanjutkan keyakinannya sudah berhasil, ganti lagi kan tidak mungkin banyak sekali poin yang kita tulis, karena semakin banyak kita tulis nanti semakin banyak dilanggar, sehingga sedikit-sedikit saja dulu. Ya. Setelah berhasil itu bisa kita ganti nih yang berhasil, ganti poin baru. Kemarinnya itu keyakinan kelas itu bisa ditinjau setiap tahunnya, bisa diganti lagi setiap tahunnya. Tidak harus keseluruhan diganti, tetapi kita melihat hal mana yang sudah layak untuk diganti, tentu saja dengan memperhatikan kondisi sekolah kita. Bertahap Bapak Ibu. Saya kira begitu paparnya. Kemudian terkait dengan guru hebat tadi, kenapa Pak Menteri mengatakan kita guru hebat? Itu tadi, tanpa mengulangi apa yang dikemukakan Pak Riman, saya sedikit menambahkan. Guru itu kan sifatnya pelajar sepanjang hayat, long life education. Guru itu tidak pernah berhenti belajar. Disitulah hebatnya kita. Yang bukan guru itu Pak, mungkin setelah mencapai sarjana sudah puas dengan ilmunya, tetapi kita guru sudah tua mungkin tetap ikut pelatihan. Kenapa ikut pelatihan? Karena mau belajar, mau menambah ilmu tak. Di situ nih hebatnya kita guru. Saya kira itu tambahan dari saya. Sekian ya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah menjawab dan sekaligus memberikan penguatan-penguatan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan guru kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Oke, silakan Bu Fadila. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terkait dengan kesepakatan kelas, kemarin saya kan cuma berbekal dari media sosial tentang kurikulum Merdeka ini. Kemudian saya mendapatkan informasi tentang kesepakatan kelas. Ya, saya berpikir wah ini sangat bagus ke depannya sebagai melatih karakter siswa. Ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, kemarin saya mencoba membuat kesepakatan kelas. Pertanyaannya, apakah kesepakatan itu bisa ditambah seiring berjalannya waktu melihat perkembangan siswa di kelas, tentang apa yang tidak boleh dan kegiatan positif apa yang dilakukan di kelas. Semoga mengerti. Terima kasih, iya terima kasih Bu Fadli atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Bu Fadli ini beberapa poin budaya positif yang kita coba jadikan sebagai acuan untuk menjadi keyakinan kelas masing-masing itu sebenarnya tadi sudah terjawab oleh Bu Haji Kartini. Jadi misalkan kita sepakati dengan siswa kita munculkan 5 disiplin positif yang kita coba munculkan di kelas, kita sepakati secara bersama-sama dengan siswa. Namun ketika dalam prosesnya kita evaluasi misalnya 1 bulan, 2 bulan, 5 keyakinan kelas ini sudah ada Pak, misalnya tadi Pak Fahri ada keyakinan kelasnya, sudah ada nilai tentang tanggung jawab dan kebersihan. Ini sudah ada 2 poin keyakinan kelas yang sudah terpenuhi, jadi bisa lagi diganti. Jadi maksimalkan saja hanya 5 poin keyakinan kelas yang coba kita terapkan dan evaluasi setiap bulannya. Mana yang sudah ada muncul dari dalam dirinya anak-anak, itu sudah kita bisa tambahkan lagi disiplin positif yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, Pak, sedikit lagi. Kemarin saya coba menyuruh anak-anak menulis di lembaran paling depan buku tulisnya, supaya dia selalu lihat, oh begini yang harus saya patuhi kalau saya belajar di kelas PKN. Oh iya. Itu bisa kita coba terapkan, dan ini memang coba kita terapkan di semester sebelumnya tentang tatib. Ini dulunya kan tatib ya, tatib artinya tata tertib kelas.
tata tertib sekolah lebih umum. Kalau yang dilihat tadi ini lingkungan positif tentang tata tertib sekolah. Jadi kalau di guru mapel di kelas adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibentuk ini, bagaimana kita coba tuntun anak-anak bisa misalnya 5 poin disiplin yang kita sepakati berada di kelas itu, bagaimana supaya selalu anak-anak ingat, terlihat. Ya, kita coba munculkan di spanduk atau apa namanya, banner-banner di kelas, bisa dibikin baliho. Makanya itu kemarin memang saya arahkan kepada rekan-rekan penanggung jawab kelas, karena ini kan mungkin kelas, jadi saya arahkan memang perlu lagi begitu kesepakatan kelas untuk supaya anak-anak selalu bisa terjangkau atau melihat, membaca ketika berada di kelas itu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, silakan. Ini masih dengar-dengar ini Pak, apa betul tidak? Atau saya yang salah dengar, dalam penerapan budaya positif ada kata-kata Pak yang tidak boleh dipergunakan seperti jangan dan tidak boleh. Ini dengar-dengar. Jadi ketika kita seumpama mendapatkan kasus, contoh kasusnya seperti anak-anak berkelahi. Kalau kita sudah mendamaikan, kemudian kita katakan sama anak tidak boleh lagi berkelahi Dina, atau ada sama problema Dina, itu kan tidak boleh diucapkan. Jadi kata-kata apa yang harus sebenarnya kita ucapkan pada anak-anak? Oke. Dipahami. Jadi bukan interaksi langsung dengan siswa. Jadi itu jangan, tidak boleh, dilarang. Ini adalah narasi-narasi negatif yang tidak kita munculkan di literasi, bukan pada saat interaksi. Beda kan kalau kita berinteraksi dengan siswa. Dia tidak ada, kita tidak dilarang. Jadi kita hilangkan itu kata dilarang, bukan guru dilarang. Maksudnya kita memposisikan diri sebagai manajer ini, bagaimana kita memantik anak-anak bisa termotivasi sendiri bahwa ada nilai-nilai yang ada pada diri saya yang harus saya penuhi. Begitu. Ada yang harus saya perbaiki pada diri saya. Bukan saya sebagai guru mau memperbaiki dirinya anak-anak. Jadi anak-anak sendiri yang sadar bahwa dirinya ada kekurangan pada nilai ini, saya ingin berubah begitu. Jadi bukan kita dilarang menggunakan kata-kata itu pada saat berinteraksi. Berinteraksi mungkin, silakan berinteraksi. Yang saya maksudkan di keyakinan kelas itu, kita sudah tidak munculkan itu kata-kata, tapi kita carikan narasi-narasi yang positif supaya ya pokoknya itu dilarang misalnya, dilarang ribut di kelas. Ini guruku yang larang ini. Ini guruku yang larang, berarti tidak termotivasi dari diri saya. Tapi kalau saya hubungkan dari diri saya, diri anak-anak itu, bahwa kalau saya ribut di dalam kelas berarti mengganggu yang lain. Berarti yang kita munculkan narasinya di situ adalah menghargai orang lain. Menghargai orang lain, jadi bukan narasinya dilarang ribut di dalam kelas. Begitu maksudnya. Jadi kalau tadi lo baca misalnya saya siswa, saya selalu misalnya saya masuk ke kelasnya PKN misalnya, ada lagi tulisan saya baca, menghargai orang lain. Jadi secara tidak sadar saya istilah psikologinya itu saya tersugesti untuk bagaimana penerapan menghargai ini bisa saya munculkan pada diri saya. Jadi ya pemakaran itu dilarang, berarti guru yang larang. Tapi kalau kita tuliskan bahwa menghargai orang lain itu dari diri sendiri siswa. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Ini masih ada? Kalau sudah tidak ada, kami tutup sesi ini untuk beralih ke sesi selanjutnya, yaitu
sesi penutup dan istirahat. Jadi sebelumnya saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru, tenaga pendidikan, terkhusus kepada rekan-rekan guru dari SD 5 juga ada mitra kami ini, mitranya SMP ini SD 5 Abokungan, SD 1, terima kasih Bapak Bu. SD 9, maaf, SD 5, SD 9 Jambu. Nah ini mitra kami di SMP Pulau, SD 1 pun juga begitu. Terima kasih atas kehadirannya mengikuti kegiatan kami dalam rangka pembiasan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan pemateri Ibu Suryanti Wajikatini yang sudah memberikan pemaparan materinya yang begitu gamblang sehingga memantik diskusi. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bisa bermanfaat bagi terwujudnya siswa kita mandiri dan bertanggung jawab. Jadi mungkin itu dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.